Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wahyudi dari kelas 4C dengan NIM 24040755 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Makassar Kampus 5 Parepare. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ilmi SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ragam bahasa sastra. Maka dari itu, simak sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, alangkah baiknya kita perlu mengetahui apa sih itu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakaiannya, atau bisa disebut juga dengan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda berdasarkan topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, dan medium pembicara. Ragam bahasa dapat dipelajari oleh semua lapisan masyarakat, baik itu pelajar maupun mahasiswa. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu ragam bahasa, kita juga perlu mengetahui ada apa saja sih pembagian dalam ragam bahasa ini. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak bahwa munculnya ragam bahasa ini disebabkan karena adanya keragaman situasi, keragaman kondisi, waktu, dan hal-hal lain yang memerlukan penyesuaian bahasa. Keanekaragaman penggunaan bahasa Indonesia itulah yang dinamakan ragam bahasa. Ragam bahasa ini ada beberapa macam, yakni yang pertama yaitu ragam bahasa dari segi pemakaiannya. Adapun ragam bahasa dari segi pemakaiannya terdiri dari 4 macam, yakni ragam bahasa sastra, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa militer, dan ragam bahasa ilmiah. Yang kedua, ragam bahasa dari segi keformalan. Adapun dari segi keformalannya terdiri dari 5 macam, yakni ragam beku atau yang biasa digunakan dalam situasi-situasi khidmat seperti upacara-upacara resmi dalam kenegaraan. Selanjutnya ada ragam resmi atau formal, ragam usaha atau ragam konsultatif, ragam santai atau ragam kasual, dan ragam akrab atau ragam intim. Yang ketiga, ragam bahasa dari segi sarana. Adapun ragam bahasa dari segi media dan sarana ada 2, yakni ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Yang terakhir, ragam bahasa dari segi penutur atau pemakai. Adapun dari segi penutur atau pemakainya terdiri dari 4 macam, yakni yang pertama idiolek, yaitu ragam bahasa yang bersifat perseorangan, sehingga hanya dengan mendengar suara bicaranya tanpa melihat orangnya kita dapat mengenalinya. Yang kedua, dialek atau logat, yaitu variasi bahasa pada kelompok masyarakat yang berada pada wilayah atau daerah tertentu. Dan yang ketiga ada sosiolek, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Dan yang keempat, sosiolek, yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan macam-macam ragam bahasa, kita akan masuk ke materi pembahasan, yakni ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra adalah sebuah karya yang jika dibandingkan dengan yang lain memiliki ciri keunggulan seperti karakteristika, keaslian, dan keindahan dalam isi dan ungkapannya. Jadi, ragam bahasa sastra adalah bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra yang memiliki sifat atau karakteristik khusus, yakni subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahan kesenian di samping alat komunikasi. Selanjutnya, fungsi bahasa sastra ada 4. Yang pertama, emosi atau perasaan kepikiran. Kedua, fantasi dan tulisan angan-angan. Yang ketiga, penglihatan lahir dan batin. Dan yang keempat, jiwa dan khayalan istimewa. Adapun ciri-ciri ragam bahasa sastra, ini menggunakan kalimat yang tidak objektif, menggunakan kata yang tidak baku, mempunyai rangkaian kata yang bermakna konotasi, mempunyai kosakata yang
Jadi, hanya gagak yang mengangkat malam hari, hanya ular yang mengecil dekat. Demikian penyampaian materi pada video kali ini mengenai ragam bahasa sastra. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.